Salam hangat untuk Anda semua. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ya cara hadapi bencana kalau amit-amit tiba-tiba kejadian di dekat kita? Atau mungkin ada yang pernah mengalami langsung. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal topik yang relevan banget buat kita yang tinggal di Indonesia. Kita tahu kan, negara kita indah, tapi ya itu ada potensi risiko bencana juga. Sumber kita kali ini sebenarnya materi buat anak SMK loh. Tapi wah, isinya berguna banget buat siapa aja. Jadi misi kita hari ini, kita bongkar bareng-bareng apa sih bencana itu, kenapa Indonesia ini kok rawan banget, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa mitigasi. Maksudnya upaya-upaya buat ngurangin dampaknya gitu, biar kita lebih paham dan harapannya lebih siap. Iya, tepat sekali. Penting banget ini kita pahami, bukan buat nakut-nakutin ya, tapi justru sebaliknya, biar kita lebih waspada, lebih siap. Indonesia ini kalau dilihat di tingkat global, emang punya profil resiko bencana yang ya cukup menonjol. Dan materi yang kita pakai ini bagusnya ngasih kita kerangka berpikir yang runut, yang sistematis gitu. Oke, baiklah. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud bencana itu? Kalau dari sumber kita, ini ngacunya ke UU No 27 tahun 2004. Intinya tuh bencana itu peristiwa, atau bisa juga rangkaian peristiwa, yang sifatnya ngancam, ganggu kehidupan kita. Bisa datang tiba-tiba, bisa juga pelan-pelan. Betul. Dan yang perlu digarisbawahi, penyebabnya macam-macam. Bisa dari alam, bisa non-alam, atau malah ya karena ulah manusia sendiri. Konsekuensinya juga wah luas banget. Mulai dari korban jiwa, kerusakan lingkungan, rugi harta benda, sampai yang seringkali paling membekas lama itu dampak psikologis. Ini nunjukin kalau bencana itu dampaknya nggak cuma fisik ya. Iya. Ternyata nggak cuman alam ya penyebabnya. Terus ada UU lagi nih, nomor 24 tahun 2007 yang milah lagi jadi 3 kategori utama. Yang pertama, ini yang paling sering kita dengar kayaknya, bencana alam. Ini murni dari fenomena alam. Nah iya, contohnya banyak banget. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor. Wah, lengkap ya. Bahkan dikelompokkan lagi, ada yang geologis, kayak gempa tektonik, letusan gunung. Terus ada hidrometeorologis, ini yang urusannya sama air dan cuaca. Banjir, kekeringan, puting beliung. Nah, yang ini nih. Yang hidrometeorologi ini. Iya, menurut data BNPB 2022, ini justru yang paling sering terjadi di Indonesia. Ada juga sih yang ekstraterestrial kayak meteor jatuh, tapi ya jarang banget itu. Oke, terus kategori kedua, bencana non-alam. Ini agak unik nih, penyebabnya bukan alam. Seringnya gara-gara gagal teknologi atau modernisasi, tapi bukan konflik ya. Contohnya tadi disebut tragedi Minamata di Jepang. Itu kan pencemaran industri ya. Betul, tapi yang mungkin lebih kita rasakan ya, pandemi COVID-19 kemarin, itu masuknya bencana non-alam, kategori wabah penyakit. Kecelakaan transportasi yang besar atau kecelakaan industri, itu juga masuk sini. Oh gitu. Yang perlu dicatat nih dari materi ini, bencana non-alam itu seringkali akarnya dari ya kelalaian atau kesalahan manusia ngelola teknologi atau sistem. Jadi kayak pengingat gitu, kemajuan teknologi itu ada risikonya juga kalau nggak hati-hati. Iya bener juga. Terus yang ketiga, bencana sosial. Nah ini jelas ya, penyebabnya konflik antar manusia. Contohnya, tadi ada tawuran pelajar, kerusuhan, narkoba, kemiskinan parah, kriminalitas, terorisme, sampai konflik rebutan air irigasi antar petani pun bisa ya. Bisa banget. Dan dampaknya itu bisa sama parahnya loh sama bencana alam. Rusaknya fasilitas, korban jiwa, luka-luka, belum lagi trauma psikologisnya. Ini negasin kalau konflik sosial yang nggak terkendali itu ya bisa jadi bencana juga. Oke, jadi jenisnya banyak dan penyebabnya macam-macam ya. Sekarang balik lagi ke Indonesia. Kenapa sih negara kita ini sering banget disebut rawan bencana? Tadi udah disinggung sedikit soal posisi geografis dan geologisnya. Bisa dijelasin lagi ya? Tentu, kuncinya itu di posisi lempeng tektonik kita. Indonesia ini kan letaknya persis di pertemuan tiga lempeng tektonik raksasa. Pasifik, Hindia atau Indo-Australia sama Eurasia. Nah, pergerakan lempeng-lempeng inilah yang bikin wilayah kita tuh aktif banget secara seismik. Makanya sering gempa tektonik. Plus, jalur pertemuan lempeng ini juga membentuk rangkaian gunung api aktif yang kita kenal sebagai cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Sebagian besar jalurnya lewat Indonesia.
Wah, jadi emang posisi geografis kita ini udah bawaannya berisiko tinggi ya. Dan ini bukan cuma teori, datanya juga ngomong gitu. Laporan World Risk Report 2022 itu nempatin Indonesia di peringkat ketiga dunia loh. Tertinggi risikonya, cuma di bawah Filipina sama India. Agak ngeri juga ya dengernya. Iya, betul. Dan risiko tertinggi yang disebut di laporan itu ya hidrometeorologi sama geologi. Klop kan sama penjelasan kita tadi? Data frekuensi dari BNPB tahun 2022 juga mirip gambarannya. Ada lebih dari 2.200 kejadian bencana setahun. Dan yang paling banyak itu banjir, puting beliung, sama tanah longsor. Nyebar lagi kejadiannya di mana-mana. Kita juga pasti ingat kan bencana-bencana besar yang pernah terjadi. Tsunami Aceh 2004 itu, terus Merapi 2006, gempa Tasik 2009, Sinabung yang lama banget itu dari 2010, Tsunami Palu Donggala 2018, terus yang belum lama gempa Cianjur 2022. Daftar ini kayak ngingetin kita terus ya. Ancaman ini tuh nyata banget. Dan setiap kejadian itu, apapun jenis bencananya, dampaknya berat. Lingkungan rusak, rumah, sekolah, rumah sakit hancur, jalanan putus, aktivitas ekonomi, sosial, lumpuh, harta benda hilang. Dan yang paling menyedihkan ya, korban jiwa dan luka-luka. Terus jangan lupa juga dampak psikologis jangka panjangnya. Trauma itu bisa bertahun-tahun loh. Waduh, kalau lihat risiko dan dampaknya segede itu, rasanya nggak bisa pasrah aja ya kita. Nah, disinilah konsep mitigasi itu jadi penting banget kan? Tepat sekali. Mitigasi itu kalau ngikutin definisi UU nomor 24 tahun 2007, intinya adalah serangkaian upaya buat mengurangi resiko bencana. Ini kuncinya, mengurangi ya, bukan menghilangkan. Karena banyak bencana alam kan nggak mungkin dihilangkan. Upayanya bisa macam-macam. Ada yang fisik, kayak bangun rumah tahan gempa, bikin tanggul. Ada juga yang non-fisik, kayak ngasih penyuluhan, ningkatin kesadaran dan kemampuan masyarakat buat hadapin ancaman. Jadi tujuannya jelas banget ya. Kurangi resiko, terutama di daerah rawan, terus tingkatkan pengetahuan dan kesiapan kita semua. Sadarkan masyarakat soal bahayanya, jadi dasar perencanaan penanggulangan yang lebih baik, sama bantu nentuin tindakan pasca bencana. Kedengerannya ini kerjaan berkelanjutan ya. Oh jelas, bukan kerjaan sekali jadi. Mitigasi itu siklus. Ada yang harus dilakuin di tiap tahapannya. Ada fase sebelum bencana. Nah, ini fase paling penting buat bangun kesiapsiagaan. Apa aja yang bisa dilakuin? Banyak banget. Mulai dari, ya, pendidikan kebencanaan, kenali bahaya di lingkungan kita sendiri, perkuat bangunan, ada istilahnya retrofitting. Itu bisa kok buat rumah tinggal juga. Terus bikin rencana evakuasi keluarga, pahami sistem peringatan dini, sampai nyiapin tas darurat. Itu loh yang sering disebut tas siaga bencana atau TSB. Oh, TSB itu ya, oke. Itu sebelum. Terus pas saat bencana terjadi, Nah, ini momen genting. Kuncinya satu, jangan panik. Kalau kita tahu cara nyelamatin diri yang benar sesuai jenis bencananya, itu bisa beda banget hasilnya. Misalnya, pas gempa ya cari tempat terbuka. Kalau banjir, cari tempat lebih tinggi. Simple tapi vital. iya. Terakhir, fase sesudah bencana. Ini fokusnya ke pemulihan ya. Betul, pemulihan dan bangun lagi. Ada rekonstruksi infrastruktur, rehabilitasi buat mulihin kondisi sosial ekonomi, penyediaan fasilitas darurat kayak hunian sementara, air bersih, layanan kesehatan. Satu lagi yang krusial di fase ini, trauma healing. Dukungan psikologis buat para penyintas itu penting banget. Dan di semua fase ini ditekankan perlunya kerjasama pemerintah dan masyarakat. BNPB juga punya buku saku bagus tuh, Tanggap, Tangguh, Tangkas Menghadapi Bencana. Nah, ini nih bagian yang menurut saya keren banget dari materi ini. Selain ngejelasin teori, materi ini tuh ngedorong kita, atau konteks aslinya ya, siswa SMK, buat nggak cuma paham, tapi beneran bikin proyek mitigasi nyata di lingkungan sekitar. Pendekatannya membumi banget ya. Iya, betul sekali. Idenya itu gimana pengetahuan sama keterampilan kita bisa jadi solusi konkret buat masalah bencana lokal. Meskipun aslinya buat pendidikan kejuruan, cara berpikirnya ini bisa banget diterapin siapa aja, komunitas mana aja. Intinya mengubah tahu jadi aksi. Gimana itu alurnya? Kalau kita misalnya mau coba bikin solusi mitigasi sederhana di lingkungan RT atau RW kita. Kayaknya ada langkah-langkahnya ya di materi ini. Ada. Intinya sih prosesnya logis ya. Pertama, identifikasi masalah lokal. Coba deh, amatin